selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita kembali ikut tayangan LCSG episode ke-11. Jadi kita sudah tayangan episode ke-11. Dan mungkin pada malam hari ini karena Neo LCSG, jadi tampilannya agak sedikit berbeda. Kita pakai room training. Dan kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa ke depan LCSG akan berbentuk diawali oleh pemateri expert. Jadi malam hari ini kita diawali oleh pemateri expert dari Pak Wahid. Kemudian nanti disusul oleh pemateri-pemateri yang mengeksplorasi penggunaan kalkulator Classwiz di dalam pembelajaran matematika. Jadi expert itu akan memberikan ide-ide segar kepada kita. Kemudian nanti kita akan coba menerapkan di dalam kelas sambil menerapkan pembelajaran berbasis kalkulator dengan fitur-fitur yang ada di kalkulator. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Wahid Yunianto. Pak Wahid ini sebentar saya harus melihat CV-nya. Emang dikirim CV-nya ke saya? Kayaknya nggak perlu pakai CV deh, Pak. Iya, ya karena sudah dekat dengan Pak Wahid, oke lah. Pak Wahid ini Pak Wahid ini tamatan dari University College London. London tuh di Inggris ya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian Pak Wahid ini juga kepala bidang pelatihan di Semeo Kitab in Matematik. Pak Wahid juga researcher Casio. Dan banyak lagi aktivitas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena bisa sampai jam 11 malam nanti kalau saya sebutkan. Jadi ya saya juga nggak tahu sebutin apa karena sebenarnya di tangan saya juga tidak ada kertas apapun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari sambil santai ngopi-ngopi, kemudian siapkan sedikit kuliner sambil duduk-duduk. Kita dengarkan pemaparan Pak Wahid dan silakan Pak Wahid untuk memaparkan malam hari ini tentang digital mathematics environment. Silakan Pak Wahid waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pertama kali berjumpa dengan saya, Wahid Yunianto. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang Digital Mathematics Environments atau kita singkat dengan DME. Nah, sebelumnya perkenalan sebentar. Nama saya Wahid Yunianto. Nanti jika mau menghubungi saya, boleh di email wahid_yunianto@yahoo.co.id. S1 saya di UNY, ambil matematika murni, S2 Sriwijaya dan Utrecht University, kemudian University College London dan IOE. Nah, kenapa DME? Karena saya mendapatkan ilmu tentang DME dari Utrecht dan dari UCL. Oke, jadi malam hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana kita bisa membelajarkan matematika yang lebih menarik dan lebih bermakna dengan DME dari semua kalangan dari SD sampai SMA, bahkan untuk perkuliahan. Oke, sedikit tentang bidang ketertarikan saya, yaitu Realistic Mathematics Education, pemodelan matematika, problem solving, pembuatan soal-soal untuk assessment yang berbasis HOTS, kemudian digital technology, yang salah satunya adalah DMA, yang akan saya bagi dengan teman-teman semuanya. Oke, lanjut saja. Apa itu DMA? Oke, sebelumnya kita sudah di era revolusi industri 4.0. Kita harus bertanya bagaimana kita akan membelajarkan matematika di era industri 4.0. Ya, di era revolusi industri 4.0 kita bagaimana akan membelajarkan matematika? Itu adalah pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita mau tetap konvensional, di mana di revolusi industri 4.0 semuanya sudah berbasis IT kebanyakan dan Internet of Things. Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Oke, salah satu solusi yang mungkin akan saya bagikan dengan teman-teman adalah kita bisa membelajarkan matematika dengan suatu platform yang namanya Digital Mathematics Environment. Oke, apa sih itu DME? Itu merupakan suatu lingkungan pembelajaran dan juga penilaian secara digital untuk siswa, sebenarnya untuk siswa dari SD sampai perguruan tinggi.
Nah, metode pembelajaran dan feedback-nya sangat interaktif di sini. Ini menjadi peran utama dari fitur DMA ini. Pasti semuanya sudah penasaran seperti apa itu DMA. Ayo, kita kenalan dulu sama DMA-nya. Oke. Nah, di dalam DMA itu, siswa bisa mengerjakan kapan saja modul yang sudah diberikan, terus memilih kapan akan dikumpulkan juga bisa, itu tergantung gurunya yang mengeset juga. Kemudian guru dapat melihat hasil pekerjaan siswa dan juga bisa memberikan feedback langsung di sana atau juga feedbacknya sudah otomatis. Kemudian, si guru juga bisa yang namanya mengadaptasi modul yang sudah ada sesuai kebutuhan. Jadi di Utrecht University sana sudah ada beberapa modul yang sudah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian tentunya. Dan kita jika ingin menggunakannya dalam bahasa Indonesia, kalau kita sudah menggunakan DMA ini, kita bisa menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Nah, Digital Mathematics Environment ini platformnya dari Belanda, yaitu Numwork. Jadi slogan dari Numwork ini adalah Numwork makes mathematics easier and fun. Oke, saya ulangi ya. Numwork makes learning mathematics easier and fun. Ini mirip dengan slogan kami. Oke, nah itu dari Numwork. Nah, kita akan mengeksplorasi sebentar tentang bagaimana sih fitur yang ada di DMA ini kalau kita masuk sebagai siswa. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya minta yang mungkin sudah menyalakan Webex ini dengan laptop dan connect dengan internet, silahkan kunjungi alamat ini. https://app.dwo.nl/en/student/ Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin mencoba bersama dengan saya, silahkan kunjungi alamat ini. Oke, harus connect dengan internet dan juga lebih baik jika menggunakan laptop. Oke, tablet mungkin juga bisa. Sudah? Bisa connect semuanya. Nah, saya akan langsung membukakan di laman website saya. Oke, saya akan buka. Sekali lagi Mas, yang itu. Alamatnya? Oke, ini. https://app.dwo.nl/en/student/. Silahkan dilihat di chat mungkin ada, sudah diketikkan. Oke, silahkan mengunjungi laman itu. Saya akan buka juga di laman saya, seperti apa tampilannya. Oke. Di saya, Oke, di site can be reached. gimana Salahkah? Bapak? Di saya Eh, itu di site can be reached. coba Bapak lihat kembali tulisan nya. Oke, HTTPS, oke, HTTPS. coba Oke, coba dilihat kembali. HTTPS. Oke, Titik dua, slashnya 2, oke, app, oke, slash. titik dulu, Oh, titik dulu. Oh iya. ya titik Oh, bentar, bentar, bentar. Saya ketik ulang di. Oke, di titik. ya, Oke, DWO, dwo.nl. ya, Oke, slash en/student. Oke, ya. sudah saya ketik ulang Bapak Ibu di room chat kita. Silakan dicoba lagi.
Tadi saya Silakan ketik. dicoba lagi, mungkin tadi Ya, salah saya salah ketik ketik. ya. Soalnya ini case sensitif. Iya, 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 ini sudah Ya, masuk GWO. ya, Nomor secondary education. Oke, sudah. ya. Ya, lagi Eh, running. tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ada nomor, ada username, ada password. Ada login as guest. Karena Bapak Ibu belum punya username dan password, kami akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan sebagai tamu atau sebagai guest. Oke, silahkan Bapak Ibu login as guest, diklik silahkan. Ah, Login as guest, diklik. oh, oke. Login as guest, diklik. Login as guest. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa lihat tampilannya di layar saya. Ada new work, ada di sini ada kalau diklik pojok kanan ada logout, ya. Ada panah ke atas. Nah, di sini ada library. Terus kemudian ada Numwork Module Secondary Education. Jadi di situ ada modul yang didesain untuk secondary education. Jadi untuk kelas bawah, kelas atas juga untuk mahasiswa dan ini ada yang lama yang sudah desain old, sudah lama. Jadi yang dulu-dulu sudah dikembangkan zaman dulu. Oke, sudah semuanya mendapatkan tampilan seperti ini, kita explore dulu di lower grades atau kelas bawah. Secondary education, lower grades. Oke. Semuanya pasti akan mempunyai tampilan seperti yang ada di tempat saya. Di sini ada kumpulan digital mathematics modules, ada views, ada linear equations, simplifying polynomials, ada cube building, fractions, calculate the area, dan semacamnya sampai ke bawah. Ada lumayan banyak. Oke, yang pertama, Bapak Ibu bisa mengikuti saya tunggu. Siapa yang belum? Saya tunggu 1 menit dulu untuk sampai ke laman ini. Ya. Saya sudah masuk. Ya, kita tunggu teman-teman. Oke, mungkin koneksinya ada yang kencang, ada yang belum, jadinya belum tampak biasanya di gambar-gambar ini. Nah, yang pertama kita akan mencoba views. Oke, kliklah pada views. Oke, klik views. Nah, di views, di sini ada berbagai macam aktivitas, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Guess the view, coloring sides 2, rotating objects. Oke, ada 4 kegiatan di modul ini. Oke, kita coba dulu untuk yang pertama, kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ada suatu bangun ruang yang mana ada panah kecilnya. Ini menunjukkan arah muka atau depan. Kita bisa klik dengan mouse atau dengan kursor. Ini bisa kita rotate. Bisa kita putar-putar kemana saja. Ya, kita bisa putar kemana saja. Ke arah manapun kita bisa. Dan panahnya kecil akan mengikuti karena itu menunjukkan arah muka. Oke, nah di sini di sampingnya ada yang berwarna kuning lebih muda. Ini tampilan dari manakah jika ini dilihat, benda ini dilihat? Apakah dari atas? Oh, ternyata ini bukan dari atas. Apakah dari belakang, samping kanan? Ternyata juga bukan. Nah, ini ternyata tampak dari depan. Oke, ini tampak dari depan. Jadi yang benar adalah apakah ini front view, right side view, left side view, top view, bottom view, back view. Atas, kanan, kiri, atas, bawah, belakang. Ini depan, ya, muka depan, ya. Jadi yang ada panahnya ini depan, front. Jika kita klik ini bahwa ini dari atas misalkan, kita cek, ternyata dia silang merah di situ. Ini menandakan bahwa kita belum benar menebak sisi ini dari mana. Jadi ini namanya feedback langsung dari komputer ini, dari DMA ini. Yang benar adalah front view atau dari depan. Ya, ini dari depan ya.
tampak panahnya ini ya. Ini dari depan kita cek. Ternyata dia centang hijau. Hijau ya. Centang hijau. Nah, kemudian di sini ada berbagai aktivitas sampai 20. Jika kita klik bangun ini dilihat dari mana? Apakah ini dilihat dari depan? Oh, tidak. Ini bukan dari depan. Dari samping belakang, kanan. Dari kanan ternyata bukan. Dari atas. Nah, ini tampak seperti dari atas. Nah, kita coba top view. Kita cek, ternyata benar. Ada berbagai macam aktivitas sampai 20. Ya, kita coba yang nomor agak akhir mulai dari 18 supaya lebih cepat. Nomor 18 mungkin akan lebih menantang karena bangunnya lebih menantang. Nah, ini tampak dari atas. Apakah benar? Tampak dari atas. Top view. Cek. Benar. Oke. Kemudian nomor 19. Oke. Nah, bentuknya makin menantang ini. Coba perhatikan. Ini tampak dari mana? Apakah dari kanan atau dari kiri? Kanan atau kiri? Coba saya klik, ini tampak dari kanan. Oops. Apakah ini tampak dari kanan? Right side view. Cek. Oh, salah. Padahal bentuknya sama ya. Padahal bentuknya sama. Ya. Padahal bentuknya sama. Ya. Nih. Bentuknya sama. Kenapa bisa salah? Coba perhatikan di sini ada hitam-hitam kecil. Nah, di sini ada hitam-hitam kecil ini adalah tanda panah mukanya tadi, ya. Tanda panah mukanya tadi, ya. Kita putar dulu. Dia selalu ikut mouse saya. Nah, ya. Ini perhatikan panah kecilnya ada di sebelah kanan dari bangun ruang saya, ya. Jadi yang benar adalah left side view. Oke. Nah, kemudian nomor 20 kita bisa lihat. Nah, bangunnya semakin complicated, semakin menantang ya. Ini dilihat dari mana kira-kira? Apakah dari kanan? Ternyata bukan. Dari depan? Juga bukan. Dari belakang? Ternyata juga bukan. Dari bawah? Bukan. Dari samping sana? Dari samping sini juga bukan. Oh, coba kita lihat dari atas. Oh, ternyata dia tampak dari atas ya. Dia tampak dari atas. Jadi yang benar adalah top view. Oke, nah jika hijau berarti kita sudah benar ya. Ada 20 aktivitas. Oke, untuk kembali ke aktivitas yang lain, yang aktivitas kedua kita bisa pencet panah ke atas ini atau bisa klik view exercise di sini. Oke, pencet view exercise di sini. Oke, maka kita akan kembali ke view exercise jika kita ingin kembali ke yang nomor 2. Kita ingin berpindah ke aktivitas nomor 2. Oke, untuk aktivitas nomor 2. Nah, sekarang kita lebih ke mewarnai itu di bagian yang mana. Kalau tadi kita menebak sudut pandang itu dilihat dari mana, kalau ini kita mewarnainya di mana. Kita lihat di situ ada warna merah. Yang warna merah ini kira-kira di bagian mana? Apakah di sini? Saya merahin, saya cek. Salah. Berarti itu bukan yang diwarnai merah. Oke. Apakah di sini? Cek. Oh, ternyata salah. Coba perhatikan bentuk ini menyerupai yang mana? Kalau ini dilihat. Ini adalah menyerupai yang ini. Yang merah adalah yang ini. Ini kita harus hapus dulu merahnya, klik lagi. Untuk menghilangkan warna, diklik lagi.
Untuk memberikan warna, klik. Ya, kita cek. Oh, ternyata hijau centangnya. Dan itu benar. Aktivitas ini sangat menarik karena ini masih isu yang hangat di pendidikan matematika tentang spatial reasoning atau juga spatial geometry. Ya. Oke, nah kita lihat ini warna merahnya di mana? Oh, warna merahnya di situ. Kira-kira di antara gambar yang dimunculkan ini, warna merah ini lebih cocok di sini apa yang di sini? Oke, jika yang di sini kita cek. Oh, ternyata bukan. Kita perhatikan, ini persegi panjangnya yang lebih luas yang sebelah sini. Berarti bukan. Jadi yang ini ya. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat di nomor yang lain. Nah, ini di mana? Ini di sini. Oke. Begitulah cara mainnya. Kita langsung ke agak belakang. Soalnya yang belakang pasti lebih menantang bangunnya. Diwarnai dua bagian. Nah, ini yang mana yang harus kita warna? Nah, ini dan ini. Kita cek. Benar. Oke. Nomor 18. Nah, ini yang kita warnai yang mana? Ini mirip gambar yang ini ya. Cek. Ternyata salah. Kok bisa ini salah? Kok bisa ini salah? Karena belum lengkap. Coba kita putar lagi, ada warna merah yang lain. Ternyata masih ada warna merah yang lain. Itu ada di sisi ini. Baru kita cek. Benar. Ya, jadi kita harus teliti warna merahnya ternyata tidak hanya pada satu bagian. Dia ada di berbagai macam bagian ya. Seperti itu. Oke. Yang nomor 19. Nah, bangunnya lebih menarik lagi. Ini di bagian mana? Bagian atas. Bagian atas berarti yang ini. Terus ini ada bagian ini. Kira-kira yang ini apa yang ini? Ini mirip sekali. Kira-kira yang inikah atau yang inikah? Kira-kira. Nah, apakah yang ini atau yang ini? Yang benar yang mana? Apakah ada warna merah yang lain? Tidak, hanya dua warna merah. Yang mana kira-kira? Coba saya klik yang ini. Saya cek. Ternyata salah. Kenapa bisa salah? Karena yang benar adalah yang ini. Benar. Oke. Nah, ini kira-kira di mana saja diwarnainya. Ya. Tampak dari atas, berarti yang jelas adalah ini dan ini. Ya. Oke, kita cek. Benar. Oke, nah itu untuk kegiatan coloring atau mewarnai sisi. Coloring side. Oke, balik ke aktivitas yang ketiga, kita akan kupas semuanya. Coloring side ini lebih menantang, bangunnya lebih menantang sebenarnya. Kegiatannya hampir sama. Sekarang diberikan ini yang diwarna, tapi kita disuruh mewarnai di bangunnya. Diberikan tampak dua sisi dimensinya, 2D, ke mewarnai yang 3D. Kira-kira saya harus mewarnainya di sini. Cek, benar. Jadi ini adalah kebalikan dari aktivitas yang sebelumnya. Oke. Diberikan beberapa posisi dua dimensi, kemudian disuruh menggambar warnanya. Kira-kira ini warna merahnya di sini. Kalau sudah jago, gampang banget mewarnainya. Nah, gampang ya. Kita lihat ke yang paling akhir, yang agak-agak akhir. Nah, ini di mana kita harus mewarnainya? Coba. Kira-kira di mana ini mewarnainya? Nah, kalau yang sudah jago pasti bisa menebaknya. Nah, pasti di sini dan di sini ya. Cek. Benar. Oke. Kemudian kita lanjut, ya ini di mana diwarnainya? Di sini merah, di sini juga merah. Nah, pasti ini saya harus warna merahin. Kemudian ini juga saya warna merah. Ya, cek. Benar. Nomor 19.
Wah, merahnya jadi atas ini kelihatannya sama di sini. Cek, benar. Jika sudah jago, gampang sekali. Ini juga sama. Cek, benar. Oke, kita balik ke kegiatan yang keempat. Keempat ada apa? Merotasi, ya, memutar suatu objek, ya. Nah, ini di sini ada kegiatan diperintahkan untuk memutar menjadi top view dan right view. Ini harus diubah menjadi top view, ya. Ini sudah top view? Sudah. Jika sudah top view, cek. Oh, belum. Karena yang tampak muka adalah panahnya harus seperti ini. Cek, belum. Kenapa belum? Oh, ini mintanya right view. Nah, right view. Nah, oops. Dimintanya right view. Ini right view ya, right side view. Cek, benar. Ini diminta top view. Coba kalau panahnya kita kasih begini, apakah masih benar dia? Oops. Coba cek, ternyata salah. Karena panahnya ini di sini, ya. Panahnya ini di sini, harusnya panahnya di sini. Masa iya kita lihat seperti burung dari atas atap, di atas langit-langit gitu kan, bangunannya bisa muter sendiri. Enggak ya. Bangunannya tetap ya. Jadi tanda panahnya harus selalu ada di depan. Nah, ini kita cek benar ya. Kalau kita bikin seperti ini. Kita lihat ke agak yang belakang. Oke. Ini diminta tampak dari depan. Nah, tampak dari depan ya gampang dong. Nah, seperti ini ya. Cek. Benar. Ini diminta dari sisi samping kanan ke sisi atas. Ya, dia dimintanya begitu. Nah, dia harus begini posisinya. Karena dia dari samping kanan terus dilihat dari atas. Dia harus seperti ini. Cek. Kenapa belum? Kita ubah dulu. Nah, kita ubah dulu. Dia minta dari top view. Cek. Benar. Oke. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu sudah cukup untuk bermain tentang geometri, untuk spatial reasoning. Kita akan menjelajah di kegiatan yang lain. Bapak Ibu bisa klik di bagian SA Lower Grades. Oke, silahkan klik di SA Lower Grade. Oke. Kita akan bereksplorasi di sampingnya yaitu linear equations. Itu di kelas 2 di kelas SMP juga mungkin sudah ada, di kelas SMA apalagi ada linear equations. Oke. Kita akan klik linear equations. Di sini karena ini berdasarkan RMA pasti dimulai dengan suatu konteks. Oke, kita klik karena di sini ada berbagai macam aktivitas, lumayan banyak. Kita klik yang nomor 1 karena ini bermula dari nomor 1 dulu. Di sini ada konteks, mohon maaf ini masih dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru atau menjadi autor di sini bisa menggantinya dalam bahasa Indonesia. Oke, saya ceritakan ini adalah untuk mencari biaya kalau kita naik, bukan kalau naik, memperbaiki komputer. Di sana di Belanda itu memperbaiki komputernya dihitung berdasarkan menitnya, lama waktunya memperbaiki ya. Jadi di sini ada suatu rumus untuk biaya memperbaiki komputer, yaitu K, cost biasanya, komputer sama dengan 0,5X ditambah 8, di mana K adalah banyaknya uang dalam euro, X adalah banyaknya waktu dalam menit untuk memperbaikinya. Oke, jadi pertanyaan A, berapakah yang harus dibayar jika si
teknisi ini mengerjakannya dalam waktu 10 menit? Coba. Ini ada 0,5 dikali 10, berarti 5, ditambah 8, 13. Kita ketikkan di situ. Kita bisa mengetikkan di situ. 13. Oke, kita tahu jawabannya 13. Tapi bagaimana jika jawabannya sebenarnya siswa tidak tahu? Misalkan 10. Coba. Kalau misalkan 10, kita press enter. Press enter. Oh, salah. Karena jawabannya yang benar kita tahu bahwa itu adalah butuh 13 euro. Nah, dia akan memunculkan centang hijau. Oke. Nah, lengkapilah tabel berikut. Kalau 2 menit, berarti butuh berapa biayanya? 2 kali 0,5. Berarti 1 tambah 8, 9. Oke. Kita setelah pencet 9, kita bisa pencet enter untuk mengecek dia benar atau salah. Nah, centang hijau berarti benar. Kalau 4 dikali 0,5, 2. 2 ditambah 8, 10. Kita cek, benar. Tanpa menghitung, kira-kira yang 6 ini berapa? Kita belajar mengamati pola. 2 jadi 9. 4 jadi 10. Jadi ini loncatnya 2. Ini juga loncat 2. Ini loncatnya 1. Mungkinkah ini loncatnya 1? Kita lihat. Apakah benar ini 11? Wah, ternyata benar. Apakah ini 12? Benar. Apakah ini 13? Benar. Nah, di sini kita di era teknologi, kita yang biasanya membelajarkannya, kita zaman dulu juga masih mengisi tabel di kertas gitu kan, yang kita tidak bisa tahu, tidak bisa mengecek. Di sini kita kalau belajar menggunakan ini, dia bisa tahu, memberikan respon bahwa itu salah atau itu benar, sehingga siswa bisa bisa memperbaiki apa yang salah. Tapi kalau kita manual dengan kertas, kalau belum dicek guru, ya belum tentu tahu itu salah, ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga yang C, di sini ada suatu grafik. Di antara grafik yang ini, yang menggambarkan K sama dengan 0,5X plus 8 yang mana? Yang mana ya kira-kira? Yang mana ya? Apakah yang ini? Coba saya cek. Oh, salah. Jadi bukan yang ini. Kita harus bernalar. Dia kalau misalkan belum mengerjakan saja, jadi belum dikerjakan dalam hitungan menit, dia sudah harus membayar 8 euro. Berarti kita lihat di sisi sini, manakah yang dimulai dengan 8? Ternyata ada 2. Yang merah dan yang hijau. Apakah yang merah? Salah. Berarti tinggal pilihan kita yang satunya adalah yang hijau. Ternyata yang hijau, kita cek, benar ya, benar. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke, nah, suatu grafik fungsi A, 5X plus 13 merupakan suatu garis lurus. Kita menyebutnya ini adalah A, 5X plus 13 merupakan fungsi linier, di mana ada hubungan linier antara X dan A. Ya, ini typo, kurang X di sini. Rumusnya adalah Y. Misalkan ada rumus Y sama dengan 0,3X plus 0,8, T sama dengan 5S, dikurangi 90, N sama dengan negatif 0,7 Q plus 4. Ini juga disebut fungsi linier atau rumus linier ya. Kita semua bisa menggambarkan fungsi linier dengan menghubungkan dua titik yang kita tahu ya. Jika kita tahu dua titiknya, kita bisa menggambar garis linier ya. Nah, di sini ada suatu persoalan. Di sini gambarlah fungsi atau grafik linier Y sama dengan 2X plus 2 dan Y sama dengan negatif X plus 3.
gunakan tabel di bawah, kemudian klik cek. Nah, di sini kenapa muncul angka 0? Di sini muncul angka 0 karena memang sebenarnya 0 itu merupakan titik bantu yang mudah biasanya. Karena kalau ini X-nya 0, berarti kita hanya tinggal melihat konstanta saja ya. Kalau Y sama dengan 2X plus 2, ini X-nya 0, berarti di sini tinggal 2. Kita enter. Belum bisa ya. Kemudian pilih yang mana lagi? Pilih 1. X-nya 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4 ya. Kalau ini 1, ini 4 ya. Kemudian yang Y sama dengan negatif X plus 3. Kalau X-nya 0, bernilai 0, maka tinggal konstantanya saja, 3. Oke, kemudian jika X-nya sama dengan 1, negatif kali 1, negatif 1 tambah 3, jadi dia tinggal 2 ya, hasilnya 2. Nah, kita pencet cek. Nah, sudah benar ternyata. Berarti isian kita sudah benar. Kita tinggal menggambarkannya ya. Cara menggambarkannya dengan fitur ini. Nah, ini adalah fitur yang menarik yang belum ada di DME manapun. Yang bisa terintegrasi menggambarnya di sini, oke. Ini ada tulisan GR1, berarti ini adalah untuk grafik yang pertama, yaitu 2X plus 2. Kita bisa menggambarkan titik-titiknya dulu, kita pencet ini, titik 0,2, di mana ya? 0,2, di sini, kita klik aja di sini. Kita pensilnya pencet dulu, kita klik di sini, ya. Kita klik. Nah, di sini ada biru-biru titiknya yang sudah kita tandai 0,2 koordinatnya. 1,4 di mana ya? 1 ke atas, 4. Ya, di sini ya. Oke, di sini. Nah, begitu. Kemudian bagaimana cara menghubungkan garisnya? Kita pencet yang ini ya. Nah, langsung terhubung garisnya. Itu untuk grafik yang pertama, Y sama dengan 2X plus 2. Grafiknya ternyata naik ke atas. Nah, bagaimana jika kita ingin mengulang lagi kalau kita salah? Ini ada refresh namanya, undo refresh. Nah, hilang semuanya. Gunanya tombol ini adalah untuk menghilangkan semuanya. Oke, kita ulangi ya bagaimana cara menentukan titiknya. Pencet yang ini, jangan lupa pencet titik untuk menggambar, yaitu pensil. Pensilnya dipencet. 0,2 di sini letaknya. Ups. Kemudian 1,4. Oke, sudah. Kemudian klik yang ini. Nah, maka dia akan digambarkan oleh software ini ya. Kenapa? Karena kalau kadang kita menggambar dengan penggaris, kadang ada saja agak belok atau agak geser sedikit. Nah, kalau ini kalau sudah diketahui 2 titik, secara otomatis akan digambarkan ya. Jadi tidak ada yang salah gambar. Kemudian untuk menggambar grafik yang kedua, kita tinggal drop down ke bawah grafik yang kedua. Nah, grafik yang kedua warnanya agak biru lebih muda atau kehijauan. Nah, kita gambar juga menggunakan dot-dot ini. Oh, jangan. Ini gambar dulu. Nah, grafik yang kedua sudah kita gambar juga pensilnya. 0,3. 0,3 di mana? Di sini ya, 0,3. Nah, 0,3. Kemudian 1,2. 1,2. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau kita klik ini, kita udah langsung bisa digambarkan ya. Nah, yang biru tua grafik yang pertama, di biru muda grafik yang kedua. Bisa diamati ini adalah baru cara menggambar dengan 2 titik. Sebenarnya belum mengamati bahwa yang negatif itu turun ke bawah, yang positif itu naik ke atas, belum sebenarnya ya. Ini baru cara menggambar melalui pasangan titik-titik ya. Oke. Lanjut ke yang nomor 3. Oke, ini masih latihan menggambar juga. Di sini ada Y sama dengan 0,5X min 3, min 2X plus 3.
Y min 0,5X plus 3. Ini ada beda ya, ini negatif, ini positif ya. Nah, ini masih latihan cara menggambar seperti tadi ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Itu masih cara menggambar. Yang keempat ini juga masih menggambar juga. Yang kelima, ini jadi masih praktis untuk menggambar dengan benar. Ya. Nah, di sini suruh mengamati bentuk umumnya. Rumus yang bisa dilihat sebelum-sebelumnya merupakan dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Atau N sama dengan AT plus B. Jadi di sini ada Y, ada koefisien di depan X, ada konstan ya. Itu namanya bentuk umum, general form dari fungsi linear atau rumus linear ya. Jadi setiap kali kita mengganti A dan B, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda pada grafiknya. Contohnya, jika kita mengisikan A-nya 2, B-nya negatif 2, dalam bentuk Y sama dengan AX plus B, maka kita bisa mendapatkan rumus Y sama dengan 2 ke sini, 2X min 2 berada di sini. Oke? Kemudian, untuk yang di sini, pekerjaan siswa di sini. Tuliskan rumus jika kamu mengisi formula Y sama dengan AX plus B, A-nya 3, B-nya negatif 1. Kita nuliskannya gimana? Ini diajarin cara menuliskan ya. Jadi melatih untuk menuliskan. A-nya 3, berarti 3X plus E minus 1. Nah, gitu. Centang hijau berarti benar. Kalau A-nya 0,5, Y sama dengan 0,5 X, jangan lupa, plus 0. Nah, kenapa ini centangnya separuh dan warnanya kuning? Karena plus 0 ini sebenarnya tidak perlu ya. Kita hapus saja yang 0. Y sama dengan 0,5X, maka centangnya akan full hijau. Oke, jadi siswa di sini juga belajar ngapain sih nulis plus 0, nggak penting kan plus 0 gitu kan. Jadi lebih baik kita hilangkan saja nolnya. Jadi itu juga melatih pemahaman siswa untuk menuliskannya menjadi bentuk yang sederhana, tidak membingungkan. Saya lihat ada yang raise hand. Gimana Pak Khairuddin? Apakah ada yang mau bertanya saat ini? Silahkan. Panelis, Pak Oke, baik Khairuddin. Bapak dan Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Di room chat juga ada beberapa ini yang raise hand, Pak Ahmad Faujan. Saya beri kesempatan raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan saya bukakan mikrofonnya Pak Ahmad Faujan, silakan bertanya langsung. Silakan Pak Faujan. Halo Pak Faujan. Suara Pak Faujan kedengaran Pak Wahid? Halo, ya. Iya, oke. Silakan Pak Faujan. Iya, kedengaran Pak Faujan, ya silakan. Iya, halo. Halo. Iya, halo Bapak. Iya, silakan Pak Faujan. Dengar nggak ya? Iya, dengar Bapak. Halo. Silakan. Iya, Bapak. Halo. Iya, halo. Ya. Halo, Bapak. Iya, silakan Pak Faujan. Sudah dengar ya, Pak? Sudah, Ya, saya dengar. Halo. Suara Pak Faujan hilang, tapi Pak Faujan juga menulis pertanyaan. Iya, Apakah boleh. menggunakan fitur-fitur yang ada harus regis dulu dan free? Untuk kali ini, untuk menggunakan fitur ini, kita login sebagai guest atau sebagai tamu, jadi tidak perlu registrasi. Untuk sesi registrasi nanti akan saya ajarkan nanti ya.
Nanti untuk registrasi nanti ya. Jadi ini kita menggunakan fitur-fitur ini masih free tanpa harus login karena kita tanpa harus registrasi karena kita masuk sebagai guest atau tamu ya. Dan sebagai tamu kita nggak bisa berbuat banyak ya karena bahasanya masih bahasa Inggris. Tidak bisa mengotak-ngatik ya, tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa melakukan kegiatan dan tidak bisa kita simpan jawabannya ya. Tuh. Ada pertanyaan yang lain, Pak? Oke, begitu jawabannya Pak Fojan. Jadi sebagai tamu harus sopan ya Mas Wahid ya, jangan Iya. dulu. Oke, nikmati saja yang disajikan. Baik Iya. itu karena kita sebagai tamu nanti mungkin akan dijelaskan kalau misalnya kita masuk sebagai bukan tamu, kita login. Iya. Baik, itu terus ada dari Pak Alkamat ini mungkin ini komen sepertinya menarik diterapkan di kelas. Bu Teti juga nanya oh ini belum oke. Kayaknya nggak bukan pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu jika ingin bertanya langsung silakan memberikan raise hand. Ada logo tangan itu silakan diklik saja atau Bapak dan Ibu boleh ketik langsung di all partisipan. Bapak dan Ibu boleh buat apa namanya ya? Boleh ketik saya tanya langsung. Ini Bu Febri Fani. Webnya apa ya Pak? Maaf saya ketinggalan. Iya, webnya bisa bisa dilihat di chatnya lagi atau diketikkan lagi di chatnya, Bapak. Boleh. Saya Oke. saya scroll ke atas dulu. Iya. Oke, iya saya sudah dapat ini. Oke, ini webnya saya kopikan di kolom chatnya lagi Bu Febri Fani. Oke, itu sudah saya ketik dan masuk sebagai as a guest. Oke. Yang tadi kita Ya. praktekkan itu as a guest. Ya, sebagai tamu dulu ya. Oke, sebagai tamu. Oke. Oke, yang lain sepertinya belum ada Pak Wahid karena yang lain pada komen dulu kayaknya, pada Iya. komen tampilan atau menarik memberikan komen. Belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Saya lanjut. Jadi di sini juga tunggu sebentar. Ini ada grafik. Nah, kita mengeksplorasi sifat-sifat sejajar ya. Misalkan di samping jika kita klik pada graf yang menunjukkan Y sama dengan 2X plus 3 dan menggunakan menu cek untuk memverifikasi jawaban. Manakah yang 2X plus 3? 2X plus 3. Apakah yang ini? Kita cek. Ternyata salah. Ini bukan 2X plus 3. 2X plus 3 yang ini? Bukan. 2X plus 3. Karena kalau X-nya 0, Y-nya 3. Nah, ingat lagi. Berarti yang berpotongan ke yang 3. Kita tahu, kita guru matematika, pasti ini. Oke, singkat saja. Nah, ini. Nah, lengkapilah. Jika grafik Y 2X plus 3 memotong sumbu X di titik mana? Jadi, grafik Y 2X plus 3 memotong sumbu X di titik berapa? 0,3. Diisilah 0,3. Kita tinggal ngisi 3-nya. Oke. Kita enter, centang benar. Oke. Dari sini, ketika kita naik 1 ke kanan, pergi ke kanan 1, maka grafiknya naik ke atas berapa? Kalau ini ke kanan 1, ini lihat ya, ke kanan 1, grafiknya naik berapa ini? Coba. Grafiknya naik berapa? Ke kanan 1. Ke kanan itu miliknya X ya. Miliknya X. Berarti kalau X-nya 1, berarti naiknya sebesar berapa? Coba kita isikan sebesar 2. Ternyata benar. Karena setiap ini 1, maka akan mempengaruhi besarannya ini. Kalau ke kanan 1, maka dia akan naik sebesar 2 ya. Ini kan 0,5 sampai ini 0,4, 0,8, 1,2. Jadi 1 mohon maaf bukan 1 kotak tapi 1 sampai sini. Maka dia akan naik sebanyak 2 ya. Segini 2 ya. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang lihat formula Y sama dengan 4X plus 1 tanpa menggambarnya.
kamu bisa mengatakan bahwa untuk melengkapi ini, Y4X plus 1 memotong sumbu X di titik, ayo, 0. Karena memotong sumbu X berarti Y-nya, memotong sumbu Y, maka X-nya 0 ya. Y-nya 1. Kita cek, enter, benar. Dari sini, jika ini ke kanan satu nilai, maka akan naik ke kanan satu nilai. Akan naik sebanyak 4. Ya. Nah, ini akan hijau jika semuanya hijau. Akan hijau ya. Seperti itu cara mainnya. Kita lanjut ya ke kegiatan yang lain. Karena banyak sekali yang akan saya bagi sebenarnya. Ya, jadi nanti bisa dieksplorasi sendiri untuk gradien, bagaimana untuk menemukan rumusnya. Nah, untuk menemukan rumus ini sangat menarik. Saya akan langsung ke situ saja. Finding the formula of a line, menemukan fungsi dari sebuah garis. Jadi ini sebenarnya kalau kita pakai Casio, ini sebenarnya ada caranya, ya. Nah, ini ada suatu garis biru. Ditanya, ini fungsinya bentuknya apa? Ya, tapi ditanya, ini B-nya berapa? Dari fungsi ini, maka pertanyaan bantuannya ditanya adalah fungsinya bentuk umum, Y sama dengan AX plus B. Di sini B-nya berapa berarti? B-nya adalah 3. Kita pencet enter, benar. Ya, gradien. Karena tadi udah gradien di sesi kedua, ini gradiennya berapa? Dia langsung bisa tahu gradiennya berapa. Gradien adalah Y per X. Y-nya berapa? Sebanyak 6, sebanyak 3, X-nya 6. Berarti gradiennya setengah. Nah, menariknya di sini, jika dia butuh fitur menuliskannya yang macam-macam, di sini langsung seperti math equation, kita mau menulis apa saja bisa. Kalau mau nulis setengah, boleh. Ini, menggunakan pecahan 1/2. Nah, kita klik. Ya, boleh ya. Boleh nggak kita menulisnya 0,5? Boleh. 0,5. Klik enter. Benar. Boleh nggak kita nulisnya 0,5? Dia menggunakan Inggris apa menggunakan Indonesia? Ternyata dia dua-duanya diakomodasi, mau 0,5, mau 0,5. Dua-duanya Belanda ini membuatnya benar. Oke. Yang C, jadi kalau sudah ketahuan B-nya, ketahuan gradiennya, fungsinya kita jadi tahu. Ternyata 0,5x plus 3. Nah, ini kan sebenarnya fungsi bentuk umum ya. Kalau di Indonesia, Y sama dengan MX plus C ya. Ya, M itu gradien ya. Nah, gradien itu sebenarnya koefisien di depan. Di sini nih gradiennya ya. Kalau bentuk umum ya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut saja. Silakan nanti dieksplor sendiri. Saya akan lanjut di beberapa nomor. Yang menebak dulu. Nah, di sini ada scrap paper juga. Ini bisa buat nulis-nulis ya. Coret-coretan. Nah, kalau ini fungsinya apa? Ini juga bisa ditebak. Jadi ada juga beberapa garis kita disuruh menebak. Nah, DME itu tidak hanya memilih kayak soal-soal di ujian nasional ya, pilihan ganda sama isian singkat. Di sini bisa drag and drop loh. Drag and drop, jadi ini yang sesuai yang mana? Kita drag and drop nih. Nah, ini kita lihat, ini semuanya negatif semua. Kita lihat B-nya. B-nya kalau ini 100, ini 200, ini 300, berarti ini 350. Yang ada 350-nya yang ini atau ini. Semuanya sama-sama negatif. Ya, semuanya sama-sama negatif, tapi dilihat mana yang T, mana yang X. Ini T, ini X. Jadi ini cocoknya di sini ya. Nah, tempel. Ini berarti di sini, tempel ya. Mana yang T ya? Pilihannya tinggal X sama T ya, kita tahu. Tinggal taruh saja di sini, taruh saja di sini. Nah, kita cek sekarang. Nah, ini luar biasanya di M ini. Nah, kenapa salah? Kenapa ini salah? Yang salah yang mana ini? Ada yang salah? Kebalik ini tuh dari awal yang punya awal. Iya, yang awal. Mohon maaf ya. X sama T-nya. Kita cek. Nah, benar. Luar biasa di ME ini ya. Tahu kalau saya salah. Oke, itu
aktivitasnya sebenarnya banyak aktivitas untuk menebak garis yang kita bisa explore seperti ini juga, macam-macam. Nah, mengisi juga bisa. Nah, ini juga bisa mengisi di sini. Ini drag formula juga, tapi diisi dulu. Nah, diisi baru di drag. Luar biasa. Luar biasa di ME. Makanya sejak awal saya kenal di ME saat di Utrecht, saya langsung jatuh cinta. Kuliah di UCL, ternyata UCL menggunakan Numwork juga. Wah, tambah jatuh cinta saya, ya. Oke. Oke, itu untuk linear equation ya. Kita sekarang sudah pukul 8.10, masih ada sekitar beberapa waktu untuk jam 9. Jadi kita akan belajar ini building cube ya. Boleh, Cube boleh building. ini dulu ada yang raise hand. Oke, boleh. Ya, silakan ini ada yang raise hand Bu Indri Yuandria. Bentar ya, saya lepaskan dulu mikrofonnya. Oke, Bu Indri, silakan ditanya langsung, Bu. Halo. Kalau misalkan Iya, silakan Ibu. Halo Bu Indri. Halo. ya, halo, Iya, iya, silakan Ibu. Ya. halo. Iya, silakan Ibu. Ya. Siswa itu mengerjakannya itu bisa menggunakan handphone Android bisa ya? Beberapa ada yang bisa, beberapa ada yang tidak. Ada yang bisa muncul di handphone, ada yang tidak. Tergantung aktivitasnya itu, ada yang perlu Java beberapa, jadi tidak muncul di handphone. Jadi kalau ini ada beberapa yang muncul, ada yang tidak. Yang ini, building cube ini bisa muncul di handphone. Dan itu harus selalu login. Ini Ini harus sebagai selalu tamu. online berarti ya? Iya, online. Harus connect dengan internet. Ya, harus connect dengan internet. Kalau nanti dia sebagai student tuh tamu itu Tamu siswa itu itu nanti sebagai tamu nantinya. siswa sebagai siswa. Jadi siswa itu nanti ada username, ada passwordnya. Ada lagi nanti dia diskusi username. Oh iya iya iya. Iya, nanti. Iya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Indri. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, silakan raise hand-nya. Klik di tombol tangan atau Bapak dan Ibu boleh ketik di situ saya tanya langsung atau boleh ketik pertanyaannya sebelum kita ke cube building. Oke, saya tunggu 5 jam. Enggak lah, saya tunggu beberapa saat. Oke, baik kita lanjut aja dulu. Nanti kita Lanjut. lihat. Oke ya, supaya waktunya kita hemat, kita efisiensikan. Ya, cube building silakan diklik yang bisa. Oke, nah ini sangat menarik juga di sini. Cube building yang pertama menggunakan 3 tampilan view. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada instruksinya, buatlah sebuah bangunan atau bangun dengan 3 pandangan seperti di bawah ini. Dipandang dari atas seperti ini, dipandang dari depan seperti ini, dipandang dari kanan seperti ini. Ya, akan mendapatkan poin sebanyak 5. Tapi gunakan kubus sedikit mungkin untuk mendapatkan skor 10. Oke? Jadi harus menggunakan sedikit mungkin sehingga dari atas tetap terlihat seperti ini, dari depan seperti ini, dari samping kanan seperti ini. Kita coba ya. Ini 4 kali 4 isinya 16 ya. Kita lihat. Dari atas dulu kita perbaiki dari atas. Dari atas kita isi. Dari atas sudah benar? Benar. Dari depan. Ups, ternyata baru 1 lapis. Ternyata baru 1 lapis. Coba kita tumpuk. Dari atas benar? Benar. Dari depan? Baru 2 lapis. Oke. Kita tumpuk lagi, tambahkan. Tambahkan. Oh, udah benar dari depan ya. Dari depan sudah benar. Sekarang dari sisi kanan. Sisi kanan ya. Sisi kanan. Yep. Sisi kanan.
Oh, sisi kanan sudah benar? Benar. Yang digunakan kita berapa ini? Ternyata yang kita gunakan adalah 14. Bisa nggak lebih sedikit dari 14? Ya, untuk mendapatkan poin yang maksimal. Boleh kita kurangi? Kita kurangkan saja ini. Kita hilangkan. Klik kanan, hilang ya. Mana lagi yang mau dihilangkan? Ini saya hilangkan, hilang. 12. Masih bisa kita kurangkan? Masih bisa kita kurangkan? Ini kita bisa hilangkan. Masih kita bisa kurangkan? Masih bisa kita kurangkan. Coba kita cek dari atas. Benar ya, dari atas. Dari depan masih benar ya. Dari kanan masih benar, tapi kita baru menggunakan 11 balok atau kotak ya. Masih bisa kita kurangkan? Kenapa saya hapus tadi? Mana ini? Nah, masih bisa kita kurangkan yang mana kira-kira yang kita kurangkan? Ini bisa kita ambil. Bisa kita ambil. Nah, depan masih benar, atas masih benar, kanan masih benar. Cek ya. Kita cek. Ups, kenapa ceknya belum mau? Baru kuning. Baru kuning berarti belum hijau. Berarti ada yang masih bisa kita kurangkan. Ayo. Ada yang mau ngechat saya, mana yang dikurangkan? Mana yang dikurangkan? Ayo, mana yang bisa dikurangkan? Ini saya bisa kurangkan yang bawah ini. Ya, dari atas masih tetap benar. Dari sini salah ya. Ternyata ini harus ditutup kembali. Mana yang bisa kita kurangkan lagi? Mana yang bisa kita kurangkan? Ini kita bisa ambil. Ya. Dari atas benar? Nah, dari atas. Dari atas benar? Dari depan masih benar? Dari kanan masih benar. Kita cek. Masih kuning. Masih ada yang bisa kita kurangkan ternyata. Ini kita ambil boleh enggak? Nggak boleh, nanti kanan hilang. Mana lagi yang boleh kita ambil ya? Mana lagi yang boleh kita ambil? Ini kita ambil, coba. Kita ambil dari atas benar, depan masih benar, kanan juga masih benar. Cek. Hijau, yeay, ternyata hanya menggunakan 8 kotak atau 8 kubus ya. Oke, nah seperti itu cara mainnya. Silahkan dieksplorasi ke sampai nomor 10 yang lebih meningkat lagi tantangannya ya. Nah, semakin ke kanan, semakin bilangannya besar, tantangannya semakin luar biasa. Nah, inilah yang kita manfaatkan dari DMA luar biasa. Oke, mudah-mudahan di sini bisa ya untuk menggunakan yang top view. Nah, ada satu lagi yang akan saya bagi, yaitu kembali ke atas, ke SE lower grade, silahkan yang bisa mengeksplor. SE lower grade, semuanya bisa? Semuanya sudah di situ? Sudah? Sudah? Oke, jika sudah silahkan geser ke bawah. Geser ke bawah. Ada pojok paling kanan bawah program for building. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Scratch juga, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, di sini ada juga bahasa pemrograman di sini. Kita akan memprogram ya. Memprogram. Kita akan belajar pemrograman ya. Boleh kita klik pemrogramannya, program for building. Oke? Program for building. Oke, kita klik lagi. Nah, program for building. Nah, di sini ada instruksinya ya. Silahkan klik pada kotak-kotak ini, kemudian amati yang muncul tulisannya pada program. Ya, terus jelaskan apa yang terjadi. Hubungannya antara ini dengan ini dan ini dengan yang ini. Saya klik di sini ya. Coba saya klik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya klik di titik pojokan kanan di sini. Nah, kan
pojok kiri bawah. Kiri bawah ya, kiri bawah pojok ya. Di sini ternyata munculnya build 111. Oke. Kalau saya klik di kanannya, build 2111. Kira-kira yang mau bikin 2 itu apanya? Urutannya. Ini 1, ini 2, ya. Ya. Coba kalau atasnya saya tumpuk lagi. Oh, ini build 112. Jadi 2 yang ini efeknya ada pada ini. Posisinya ini masih X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2, ya. Coba. Sekarang saya klik di sini, pasti bunyinya adalah 8111. Build 8111. Di sini pasti bunyinya berapa? Build 181. Ya. Di sini bunyinya build 881. Ya. Begitu cara dia bekerja. Build adalah untuk membangun ini, ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang tuliskan pada program, kotak program, kita klik atau kita tulis build 456. Kira-kira di mana posisinya sebelum kita klik execute? 1, 2, 3, 4. Sini, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, berarti naiknya cuma 1 di sini. Berarti kira-kira di sini ya nanti ya, apakah benar akan ada di situ? Kita klik. Build, build spasi ya. Jangan lupa spasi. 4,5,6. Jangan lupa spasi ya. 4,5,6. Oh, ternyata naik karena naiknya sebanyak 6 ya. Karena tadi saya bilang 1 di sini berarti levelnya baru 1, 451. Naik ke atas 456. Wow, menarik ya. Dia bisa mengambang di awang-awang ya. Dia bisa mengambang di awang-awang ya. Ya, begitu. Jadi kalau kita klik 456 maka akan muncul di situ. Coba pencet enter. Kalau kita build 451. Pasti ada yang paling bawah di bawah ya. Nah, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi ya, di bawahnya ya. Ya, kalau dari atas kelihatan 1, dari samping kelihatan 2 ya. Paham? Paham. Oke. Kita klik nomor 3. Nah, ini tantangan yang luar biasa menarik untuk pemrograman. Di sini ada gambar bangun yang melayang. Tengah-tengahnya yang di dalam itu isinya 456. Silahkan dilanjutkan untuk melengkapi ini. Silahkan. Pertama, build, 456. Oops. Kita klik execute. Nah, ini adalah yang di tengah-tengah ya, Bapak Ibu, yang paling tengah ya, di dalam ya, di dalamnya. Nah, kira-kira sampingnya sini, yang ini build apa ya? Jadi samping kanannya berarti dia setelah 4 berarti 5 ya. Kalau ininya 5, di sana berapa? Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sana 1, 2, 3, 4, 5. Berarti build 5, 5, 5. Build spasi 5,5. Naiknya berapa? Dia di sampingnya. Berarti sama-sama 6. Nah, execute. Nah, dia ada di sampingnya. Nah, kalau di samping kanannya, build 3, 5, 6. Nah, mana dia? Execute dulu. Nah, muncul ya. Samping. Bawahnya, build. Bawahnya 4, berarti masih 4. 5, bawahnya 6, berarti 5. Execute. Di bawahnya. Atasnya, build
5, bawahnya 6, berarti atasnya 6, berarti 7. Nah, muncul. Nah, sekarang tinggal 2, yang di depan sama yang di belakangnya. Nah, kalau yang di depan, berarti di sana 1, 2, 3, 4 saja. Berarti kita bisa build 4, 4, 6. Kita execute. Nah, muncul di depannya ya. Sekarang belakangnya. Build 4, Y-nya bukan bukan 4, bukan 5, tapi 6. Karena di belakang, masih ke belakang ke sana ya. Y-nya ke sana lagi. Tingginya sama-sama 6 ya. 4, 6, 6. Ya, lengkap sudah bangunan yang seperti yang diminta ya. Ya. Oke, ada yang kesulitan untuk menuliskan build ini? Ada yang salah? Ada pertanyaan? Ada ya. Oke, lanjut. Nah, karena menuliskannya harus build satu-satu, kan capek ya. Di sini kita diajarkan untuk menulis, memprogram yang lebih efisien. Misalkan ini build 181, build 188 gitu kan. Nih ya, build 181, build 182, build 183, build 184, build 1,8,5, build 1,8,6, build. Ini berapa tingginya? 1,8 ya. 1,8,7, build 1,8,8. Kita execute ya. Tara, jadi ya, bangunnya seperti ini. Adakah sesuatu yang sama? Ya. 1, 1, 1, 1, 1. 8, 8, 8, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini karena ada yang menarik, kita bisa persingkat. Caranya di slide selanjutnya. Ya, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Ini 2, 2, 2, 2, 2. Ini 5, 5, 5, 5. Jadi kalau kita menuliskannya seperti ini, A, kita membuat variabel A, sama dengan 1,2. Jadi 1,2 itu 1 sampai 8. 1,28 itu 1 sampai 8. Enter. Kemudian build spasi A, koma. Jadi A sudah didefinisikan 1 sampai 8. Ya. A, 2, 5. Jadi A-nya 1 sampai 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena B-nya 2 berarti di 2 semua. Dread. Karena tingginya 5 berarti mengambang di 5. Kita coba lihat. Mengambang semua ya. Ya. Bisa? Paham? Paham? Jadi di semuanya 2, 1 sampai 8 di level yang kedua, di Y-nya 2 ya, 2. Kemudian mengambang tingginya 5 ya. Oke. Nah, itu caranya untuk menggunakan yang namanya variabel, mendefinisikan variabel ya. Nah, seperti itu. Ini juga disuruh seperti ini menggunakan variabel. Bagaimana? Nah, sekarang A 1 sampai 10. Buatlah bangun seperti ini. Ya. A 1 sampai 10. A sama dengan 1,2, 10. Kemudian build 1,5A. Jadi levelnya A. Ya. Build 4,5,6.
terus kemudian build 7,5A, ya. Build 10,5, A. Oke, kita execute. Apa yang terjadi? Ya, muncullah seperti ini ya. Karena 1, 4, kemudian 7, kemudian 10 ya, seperti ini. Kemudian semuanya ada di Y sama dengan 5. 5 semua ya. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian 5 semua. Ya, 5. Tingginya sebanyak berapa? 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi itu gunanya untuk memprogram. Ada hal yang menarik, ada di poin berapa? Nah, seperti ini. Nah, disuruh membuat tantangan juga. Nah, kayak seperti ini bagaimana? Semakin ke kanan, semakin rumit. Oke, lebih menantang. Untuk membangun ini, menggunakan program yang paling pendek bagaimana? Build yang paling pendek bagaimana? Oke, sejauh ini ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Baik, Bapak dan Ibu, silakan raise hand-nya. Belum ada yang raise hand sebenarnya, dan juga belum ada yang nanya di chat, Pak Wahid. Oke, jadi saya lanjut aja ya. Boleh. Sambil-sambil. Bapak dan Ibu, silakan silakan untuk mengisi kuesioner dari Casio juga yang barusan saya share. Ini maaf telat masuk, untuk membuat blog kayak gitu pakai aplikasi apa? Daftar apa enggak gitu? Aduh, kalau saya ngulang lagi, masuk lagi dari alamat websitenya. Iya, nggak apa-apa. Saya copy saja. Ya, Bapak yang baru masuk ini Pak Mulyono SPD. Saya paste di kolom chat. Nah, ini dia. Silahkan Namanya, masuk. Loginnya as a guest. Login dalam tanda petik ini, loginnya as a guest, Bapak. Login as guest ya, sebagai tamu ya. Ya, Login tapi sebentar as Pak Wahid, guest, ya. saya justru penasaran kalau misalnya nggak as a guest, mau login biasa itu harus bayar kah? Sebenarnya harus kalau siswa gurunya yang bayar, tapi tahun 2019 ini ada kejutan yang dibikin sama Utrecht, kita diberikan gratis ya. Oke. Nah, ini adalah sesi selanjutnya yang akan saya mulai ya. Oke, saya mulai sesi. Ya. Nah, tadi kita sudah bereksplorasi menjelajah sebagai siswa, tapi masih gratis ya, sebagai guest, sebagai tamu. Nah, kalau mau lanjut, bentar. Nah, ini tampilannya sebagai guest ya. Ya, ada yang tanya Mas Wahid itu cara ringkasnya gimana? Cara ringkasnya tadi gimana? Kecepatan. Tadi saya sambil praktik. Jadi didefinisikan variabelnya. Misalkan A-nya mau dari 1 sampai 10, berarti A sama dengan 1,2, 10. Jadi saya ulangi ya. Mungkin saya ulangi aja ya, sebentar. Boleh. Ya. Saya ulangi. Nomor yang ini ya. Nah, jadi seperti ini, Bu. Untuk memendekkan, jadi kita definisikan A-nya itu berapa. Yang reguler ini kan yang berubah, yang selalu tetap 2 sama 5. Yang berubah-ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita definisikan A sebagai 1 sampai 8. Cara menuliskannya adalah A sama dengan 1.28. Berarti A itu variabel yang didefinisikan mulai dari 1 sampai 8. Ya. Saat kita membangun atau build A, berarti A-nya bernilai 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8, 25 ya. 125, 225, 325, 425, 525,
625, 725, 825. Sebenarnya kalau ditulis lengkap seperti itu. Tapi karena A-nya sudah kita jadikan variabel 1 sampai 8, jadi tidak perlu menuliskan 1 sampai 8 di sini. Makanya saat kita execute ini, langsunglah begini. Tanpa menuliskan 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Boleh nanti dikirimi file presentasi, nanti akan share setelah saya selesai. Tapi di file presentasi saya tidak ada prakteknya seperti ini, karena ini langsung online ya. Jadi ini langsung online. Ya, ini juga ada permintaan dari Bu Sri Wahyuni, materinya bisa dibagikan. Iya, nanti materinya dibagikan, tapi aktivitasnya online ya, jadi nggak ada di PPT-nya ya. Oke, Nah, terima ada di kasih. PPT-nya. Ya, karena saya langsung menuju ke aktivitas. Oke, saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkannya gratis. Orang Indonesia suka yang gratis. Betul, Oke. betul. Saya Indonesia banget. Oke, alhamdulillah ya, kampus saya ini luar biasa memberikan gratis di tahun ini. Itu namanya free, Numbok free. Jadi kalau kita mau jadi guru, kita harus login ke teacher. Kalau mau sebagai siswa, login sebagai student. Tapi saya akan coba memberikannya yang free. Mana kliknya? Nah, silahkan ke alamat ini. Ya, ke alamat ini. Numbok NL/EN ini ya. Silahkan klik ini. Ada yang raise hand, silahkan. Nggak apa-apa dipotong. Sebentar saya ketik ini dulu. Ya. Di grup kita numworks.nl/en. EN. Ya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu yang free. Oke, silakan Bapak dan Ibu klik dan nanti dapatkan yang free. Raise hand-nya Pak Rusdi. Oke, silakan Pak Rusdi bertanya langsung kepada Pak Wahid. Saya sudah buka mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, kalau saya langsung tanya Pak. Mungkin sebagian tadi sudah di-share linknya Pak ya. Kalau di SMP kira-kira bisa nggak kita pakai Pak? Bisa, di level apapun bisa. Di SD pun sebenarnya bisa memprogram. Ini untuk program atau untuk semuanya aktivitasnya? Saya melihatnya dari programnya dulu kan, mulai dari programnya dulu Pak kan. Yang tadi program membangun kotak-kotak tadi? Atau Iya, yang mana? membangun kotak-kotak tadi kan dia. Bisa Yang manipulatif di SD. itu memanipulasi kan. Iya. Di SMP, saya kan ngajarnya di SMP Pak kan. Bisa. Kalau saya bisa meramu seperti itu, kan sangat interaktif dengan anak-anak sekarang kan. Ya, Bapak. Jadi tidak masalah pemrograman itu kalau di Inggris, di saya dulu, SD itu sudah diajarin Scratch Junior. Dan di SMP ini adalah hal yang mudah, hanya build. Bahasanya cukup build aja. Ya. Iya. BUILD, jadi cuman itu aja. Jadi ini masih sederhana. Jadi bisa-bisa saja menurut saya tidak orang yang kaku, yang ini harus di SMA, ini harus di SMP. Nah, jika itu cocok untuk anak SMP, pakai untuk SMP. Gitu. Dan ini juga di Belanda juga ini di SE bawah, SE lower grade. Jadi di kelas jenjang SMP. Memang ini untuk SMP. Ya. Oke, makasih Pak. Saya coba pelan-pelan. Kita coba pelan-pelan supaya bisa. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Jadi apa namanya tadi kita lihat prakteknya ada di lower itu berarti kelas-kelas rendah yang bisa di elementary atau di senior secondary. Nah, terima kasih sama-sama. Kebetulan Yuna di Jogja ya. Betul, oke. Baik, kita lanjut untuk ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Tadi Erni Aida. Oke, saya lepaskan mikrofonnya meskipun tangannya sudah tidak lagi di situ. Oke, silakan Bu Erni Aida jika ingin bertanya. Saya sudah lepaskan mikrofon.
Lanjutkanlah hatiku. Oh, kayaknya lagi nanggung Pak Wahid. Oke, kita nanti kalau hasilnya saya lepaskan lagi. Silakan Pak Wahid. Iya. Ini ada apakah ada spek khusus untuk laptopnya? Nah, Sebenarnya untuk laptop tidak ada kekhususan. Yang penting memorinya masih ada. Jangan sampai dia lambat gara-gara memorinya nggak ada RAM-nya. Kemudian koneksi internetnya juga yang stabil. Sebenarnya ini karena beberapa ini tidak butuh Java, jadi nggak perlu install Java. Tapi ada beberapa nanti yang butuh Java. Jadi beberapa oke untuk semua laptop, bahkan di tablet, di handphone pun bisa. Tapi ada beberapa aktivitas mungkin yang nanti nggak bisa di handphone ya. Atau oke, di itu ya. pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzan. Ini saya coba build nomor 5 tapi nggak muncul. Gimana? Ini saya coba build nomor 5 tapi nggak muncul. Coba saya cek build 5. Aduh, escape dulu. Yang aktivitas 5. Ya. Coba. Pak Fauzan, apa ingin bertanya langsung? Biar saya lepaskan mikrofonnya sebentar. Iya. Saya Pak Ahmad Fauzan. Mending tanya langsung, Pak. Saya juga bingung nanti. Ya silakan Pak Fauzan. Ini sudah saya lepaskan mikrofonnya. Silakan Pak. Baik, suaranya kedengaran Pak? Kedengaran, Pak. Jelas Ya, banget. baik. Ini aktivitas yang nomor 5 tadi, Mas Wahid. Saya praktekkan, setelah saya execute itu di sebelah kanan kan harusnya muncul gambar ya. Tapi kok di laptop saya nggak muncul gambar. Makanya saya tanya apakah ada spek khusus atau enggak. Gitu. Sebenarnya tidak ada, Bapak. Coba cek koneksi internetnya karena ini sebenarnya Betul. ada tiga ruangan ya di sini. Kalau kita sebagai guru kita ada 3 kotak di sini. Ini yang kita tulis sebagai soal, ini sebagai area aktif yang buat nulis, ini area aktif juga untuk membangun. Jadi mungkin karena berat, internetnya mungkin nggak kuat, jadi ininya munculnya telat. Ya. Begitu juga yang grafik tadi, linear equation, itu beberapa grafik munculnya belakangan kalau internetnya lagi nggak stabil atau kurang. Nah, sebenarnya nggak ada speknya, ini akan muncul. Ya, bahkan di handphone pun bisa. Ya, sebenarnya tidak ada speknya, Bapak. Ya, selain jaringan internet, cek juga pakai datanya, Pak. Iya, iya, pakai internet. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Silakan raise hand atau ketik saya tanya langsung. Jika tidak ada, ya silakan Pak Wahid, kita punya waktu sekitar belasan menit lagi. Iya, untuk yang gratisan biar seneng ya. Oke. UR 0, itu berarti euronya 0. Euro 0 dan itu ada forever. V-nya euro 0 euro, forever. Nah, ini alhamdulillah banget, ini baik banget si Putrehnya bisa ngasih free. Tapi tahun itu kayaknya. itu karena saya minta. Enggak. Alhamdulillah, makasih banget. Iya. Jadi di sini Numwork free. Silahkan pergi ke alamat ini, ya. Sudah semuanya? Sudahkah menuju ke alamat ini? Oke, saya sudah. Sudah. Ada tampilan Numwork ya, halaman muka Numwork, ya. Sudah? Sudah seperti ini tampilannya, Bapak? Oke, ya. sudah. Tampilannya seperti ada solution, product, komponen, learning, library, support, about Numwork ya. Oke. Sudah, silahkan klik pada bagian produk. Nah, pada produk ada Numwork Product Series, Numwork Standard, Premium, and Free. Nah, yang free ini ya. Oke. Klik pada Numwork Free ya. Nah, pada Numwork Free. Numwork Free, oke. Ya. Klik pada Numwork Free. Jadi, nah, agak cepat kalau yang di free itu. Ya. Kemudian pada setelah forever, tahu forever ya, itu ada start with Numwork Free. Jadi mulai atau mulai dengan gratis untuk Numwork-nya ya. Numwork Free. Klik aja yang itu, bisa semuanya. Klik itu, klik. Nah, klik
Setelah kita klik, Start with non-work free. Oke. ya, start. Silahkan diisi identitas diri Bapak Ibu, nama depan, nama belakang. Silahkan jangan sampai lupa alamat email dan passwordnya ya. Jangan sampai nanti registrasi pakai email, tapi passwordnya lupa ya. Tolong dipastikan bahwa emailnya Bapak Ibu bisa buka ya. Emailnya harus Gmail atau boleh apa saja? Boleh apa saja ya, yang penting aktif ya. Kemudian jangan lupa tik atau centang I accept the non-work terms of use. Kemudian data processing agreement ini I accept juga, klik yes I agree. Untuk mendapatkan information letter juga boleh supaya dapat update ya. Kalau enggak juga nggak apa. Nah, pastikan bahwa umur Bapak Ibu lebih dari 16 tahun. Sudah pasti ya, sudah jadi guru, masa Iya. umurnya di bawah 16 tahun. Kemudian kemudian jangan lupa centang I'm not a robot. Nah, Bapak Ibu bukan robot ya. Oke. Kemudian klik fast to run atau registrasi atau ya gitu ya. Lanjut. Cannot contact the Recapta. Check your connection and try again. Coba Oke. captchanya coba suruh ngelihat lampu-lampu lalu lintas kah? Ya nggak kelihatan, belum kelihatan. Oh iya. Berarti saya harus recaptcha. Ya. Silahkan siapa yang sudah berhasil mengisi, karena saya sudah registrasi 2 kali untuk yang gratis. Saya tunggu dulu ya. Saya tunggu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi seperti ini. Okay, thank you for choosing non-work free. You will receive login information as soon as possible. Itu Yes. berarti buka email kah? Hah? Enggak. Oh iya, nanti akan buka email, akan dikasih seperti ini, terus diklik, maka akan muncul isian untuk mengisi mau pakai username apa, namanya siapa. Konfirmasinya ke email. Iya, ke email. Silahkan jika sudah. Silahkan. Ini ada yang tanya, yang free hanya untuk tahun ini, jadi Januari 2020 sudah tidak bisa digunakan lagi account-nya. Karena ini dibilang masih forever, jadi masih bisa digunakan sampai nanti ya, sampai kapanpun. Karena di situ masih ditulis forever. Ya. Ini sambilan juga ada yang tanya, saya tanya nggak langsung. Jika masuk sebagai teacher, apakah kita bisa membuat soal seperti persamaan garis tadi? Maaf telat masuk. Ya, bisa. Tapi kalau untuk sebagai teacher, itu harus bayar. Dan satu-satunya orang di Indonesia baru saya yang punya. Oh. Ya. Jadi, baru saya yang punya. Yang lainnya belum. Kalau bayar itu, bayar berapa? Kalau bayar sekitar 350 euro untuk 1 tahun. Murah sebenarnya untuk level sekolah. Karena siswanya bisa 2.000 kalau nggak salah. Saya tunjukkan ya. Bisa memasukkan 2.000. Satu akun bisa siswanya 2.000, gurunya bisa beberapa, administratornya ada bentar, saya lihat pricingnya ya. Saya bukan promosi, tapi lebih baik kalau misalkan punya nomor standar atau premium. Ya. Saya akan tunjukkan yang standar. Waktu saya dulu 350 euro. Nah, ini standar yang low cost banget, ini 250 euro. Oke. Bentar. Kemudian ada yang lebih mahal dikit, tergantung banyaknya siswanya. Ya. Itu ada 1.000 student itu. Nah, kalau 250 hanya untuk 1.000 siswanya ya. Kalau 300 bisa di antara 1.000 sampai 2.000. Ya. Kalau 350 di atas 2.000 siswa. Siswa saya cuma 200, itu ada yang lebih murah lagi. Pak, sharing dengan sekolah lain. ya masukkan ke sekolah saya. Sharing dengan sekolah lain, jadi account-nya bisa digunakan dengan sekolah lain ya. Bayarnya patungan ya.
Ya, Itu untuk tadi yang kan saya lain. sudah masuk yang free, gitu kan? Ini Ya. ada login secondary education, login higher education. Yang kita Hmm. pilih boleh apa saja? Boleh apa saja. Kalau saya sarankan yang secondary education ya. Oke, oke. Ya. Pak, bisa diulang? Saya ketinggalan. Itu nanyanya di mana? Kok saya nggak baca itu? Ada Sudah di mau chat. kayaknya. Itu ada yang Oh, tanya. ada, sorry. Pak Dwisra ya. Jadi caranya pergi ke alamat ini dulu, Bapak. Nah, pergi ke alamat ini. Sebentar. Pergi ke alamat ini dulu. https://www.numwork.nl/en. Kemudian pilih yang produk. Pilih start with Numwork free. Oke, Numwork free. Kemudian isilah data diri. Kemudian nanti akan mendapatkan email notifikasi atau konfirmasi. Pak Khairuddin sudah dapat konfirmasinya? Sudah. Saya lagi Sudah? login yang free, nggak lagi as a guest. Ya. Nah, karena ini sesinya malam, biasanya di Belanda sana masih siang ya. Jadi harusnya email konfirmasinya cepat. Jadi Cepat. kalau saya memberikan pelatihan ini waktu siang hari atau pagi hari, karena di Belanda masih malam, biasanya belum segera dapat email konfirmasi. Jadi di sana mungkin masih siang. Jadi gerak cepat ya. Baik Bapak dan Ibu, tidak apa-apa bagi yang ketinggalan. Nanti ada rekaman sudah dibantu oleh Pak Mufid. Insya Allah sudah merekam apa yang kita lakukan di malam hari ini. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti Bapak dan Ibu yang ada di grup akan dibagi oleh Pak Mufid. Tidak perlu khawatir. Oke, sudah bisa login sebagai student. Saya akan tunjukkan. Saya sudah oke. Ini saya sudah bisa. Kayaknya saya sudah dapat yang free forever ya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, jadi bentar saya lihat akun yang nah, karena saya sudah punya milik saya yang sebagai student juga, saya sebagai Wahid Junianto juga punya di sini. Nah, di sini seperti yang tadi, sebenarnya seperti yang gratis, ya. Nah, seperti yang gratis, tapi kalau yang gratis, Bapak Ibu itu kalau login sebagai guest, kerjaannya hilang karena tidak disimpan, ya. Oke. Nah, kalau sebagai siswa masuk lagi, oh tadi sudah ngerjain ini, pekerjaannya masih tersimpan di situ, ya. Berarti nge-cloud dia kalau yang student ini ya. Ya, jadi dia akan sudah ngerjain belum, jadi dia akan tertinggal di sini pekerjaannya, ya. Begitu. Jadi kalau sudah dikerjakan, ya sudah tahu bahwa itu sudah dikerjakan, ya. Oke. Oke, bisa. Jadi itu untuk yang free, saya punya saya yang free juga. Ini sebagai student, ini bisa dikerjakan dan bekasnya masih akan bersisa di sana tertinggal, ya. Oke. Ini aktivitas-aktivitasnya yang bisa dieksplor untuk luas, cube building, bracket area tables, macam-macam. Not free untuk yang jadi guru ya. Oh, oke. Ya. Kalau misalnya ingin membuat sendiri kayak LMS itu berarti harus dari teacher, nggak dari student. Oke. Harus jadi guru. Nah, kalau jadi guru saya tunjukkan punya saya sebagai guru. Saya punya akun sebagai guru. Nah, ini akun saya sebagai guru. Saya harus login. One moment, please. Insertion nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Nah, jadi saya di sini sebagai guru, saya bisa membuat kelas nih. Ini kelas-kelas saya. Oke. Ada kelas ICT 19, CDR Jogja, Himatika, kelas B, kelas mana, Palembang, kelas semua. Saya punya kelas. Saya bikin kelas, saya bisa bikin modul.
modulnya tinggal saya copy dari yang sudah ada, tinggal saya ganti bahasanya. Misalkan saya mau bikin aktivitas modul, ini modulnya yang sudah saya buat di training 2017 misalkan. Nah, ini ada algebra, bereksplorasi matematika. Nah, ini aktivitas saya. Saya klik. Nah, ini aktivitas saya bisa memasukkan semua aktivitas. Saya bikin soal dalam bahasa Indonesia, memasukkan apapun kegiatan. Yang sangat luar biasa dari sini, GeoGebra bisa di-insert, apapun bisa di-insert. Saya akan berikan contoh sedikit sebelum waktunya habis. Misalkan saya akan buat di sinilah ya, di ICT 2019. Saya mau bikin new activity, add new module. Misalkan nama modulnya adalah new module. Oke, saya buat. Nah, new module. Di new module ini, saya bisa namanya klik add new activity ya. Nah, di new activity ini saya mau pakai mau berapa kolom ya? Ada 2 kolom, ada subtask, ada template-templatenya. Ada template lombok basic juga boleh. Saya mau pakai yang ini dulu. Nah, templatenya ini. Saya mau edit. Nah, ini kita klik edit. Nah, klik edit. Nah, misalkan nih saya mau menggunakan aktivitas yang pakai GeoGebra, saya bisa klik GeoGebra, bisa ditaruh di sini. Mau pakai apapun, mau gambar, mau fungsi. Nah, fungsi misalkan, bentar. Saya bisa hapus lagi. Saya mau pakai ini. Bentar. Nah, ini tadi yang ada gambar-gambar tadi. Nah, ya. Misalkan nih, saya mau bikin grafik Y sama dengan 2X. Nah, ya. Nah, itu ada gambarnya ya, muncul di situ ya gambarnya. Kemudian saya oke. Ini mau dibuat ukurannya berapa? Ini 300 kali 300. Scale-nya masih seperti ini, adjustable by student. Boleh juga, ini juga boleh. Kalau mau saya klik, saya klik. Ini bisa di-adjust sama siswa. Oke, saya klik. Nah, maka kan dan soal seperti itu. Kemudian saya bisa bikin pertanyaan di sini menggunakan box. Nah, box di sini saya bisa bikin box besarnya seperti ya misalkan sama 300 kali 300. Oke, misalkan grafik yang sejajar pada gambar di samping adalah yang sejajar dan di atas grafik sejauh 2 cm pada gambar di samping adalah, jadi yang saya minta adalah buatlah garis yang sejajar dengan yang biru ini, tapi sejajar tapi jaraknya 2 cm di atasnya. Berarti yang melewati 2 ini. Nah, dari situ saya bisa buat lagi yang namanya kotak isian untuk jawaban. Nah, ini namanya choose type of the answer. Ini mau small formula answer atau apa, multiple choice atau macam-macam saya bisa pilih. Ya, misalkan small answer box ya. Nah, ukurannya kecil aja 50 kali 27. Nah, ukurannya seperti itu. Nah, jawabannya harusnya 2x y sama dengan 2x plus
plus 2 ya. Nah, feedback ini jika ekuivalen atau misalkan 2x plus 4/2, maka nilai ekuivalen nilainya 10 ya. Nah, feedback jika salah. Jika salah ya. Jika salah maka 0 ya. Jika tidak diisi maka 0. Atau misalkan diisi Y sama dengan 2x. Atau ekuivalen maka dia nilainya 0 ya. Dia akan 0 ya. Kemudian ada lagi jika Y sama dengan 3x. Itu juga salah ya. Jika salah maka akan salah. Yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu yaitu mana tadi? Y sama dengan 2x. Ini benar nilainya 10. Ini nilainya 10 ya. 2x plus 2. Ini nilainya 10 jika benar. Tapi yang lainnya kalau kosong 3x salah. Kosong juga salah. Oke. Oke, saya coba. Nah, maka dia akan muncul kotak seperti ini. Ya, muncul kotak seperti ini jika saya save. Yes. Save, stop editing. Nah, maka bentuk pertanyaannya seperti ini. Grafik yang sejajar dan di atas grafik sejauh 2 cm pada gambar di samping adalah misalkan Y sama dengan 3X. Maka dia akan silang merah ya, salah. Ya, kalau 2X plus 2. Oh, kenapa masih salah nih? Benar ya, 2X plus 2 ya. Kenapa salah? Bentar, saya edit kuncinya. Harusnya 2x plus 2. Benar, equivalent from exact. Harusnya nilainya benar, correct. 2x plus 2 ya. Oke. Save. Harusnya benar. X plus 2 ya. Benar. Sudah harusnya 2x plus 2 benar. Oke, stop editing. Yes. Oke. Jadi harusnya jawabannya Y sama dengan 2x plus 2. Kenapa ini masih salah ya? The syntax is not correct. Bentar. Saya edit. Oke. Stop. Save. Yes. Stop editing. Dia harus sama dengan Y sama dengan 2x plus 2. Ih, kenapa masih salah? Edit. Ekuivalen udah benar 2x plus 2. Oke, sama dengan 2x plus 2. Ekuivalen nilainya 10. Oke. Practice sudah benar. Save. Yes. Dulu. Coba kita lihat.
Oke, ada pertanyaan, grafik yang sejajar ini harusnya Y sama dengan 2X plus 2. Ini kenapa kuncinya masih salah ya? Nah, intinya seperti itulah Bapak Ibu. Iya, iya, nggak mau. Jaringannya kali, Mas. Nggak tahu nih Pak. Jadi sebagai guru kita bisa menggunakan fitur-fitur yang udah ada, tinggal Aha. kita ambil, kita gunakan bahasa Indonesia sendiri ya. Kita Oke. bisa ganti ininya sendiri ya. Ya, ini ada pertanyaan untuk menutup mungkin. Ini Iya, kalau jadi Bapak. student modulnya bisa di-download tidak? Tidak, ini bukan file downloadable. Jadi bukan downloadable Oh, file. Jadi ini selalu online. oh gitu. Di gitu Bu Ya, Rija Asfa, jadi tidak bisa di-download, hanya bisa dipermainkan di sini. Dimainkan di ya, sini. Oke. ya. Sedikit saran dari Pak Wahid Nugroho, sejauh 2 satuan katanya. Oke. Sejauh 21-an apanya, Pak? Yang enggak yang tadi soalnya kan sejauh 2 sentimeter itu Oh disarankan ya. sama Pak. Sejauh 2 Karena satuan. itu 2 cm diukurnya dia biasanya pakai sentimeter Oh, ini. pakai sentimeter. Oh, satuannya emang sentimeter di Mm, situ ya. Oh, Kadang. ya gitu. Gitu Pak Ya. Wahid Nugroho. Terima Oke, kasih baik. Bapak. Iya, ini sudah pukul 9. 20.06. 20. Dan Iya. ini rekor loh Mas Wahid, karena biasanya kita jam 9 sudah close, bahkan ada yang sebelum jam 9, tapi ini luar biasa ini. Masih bertahan 47 attendees dan tadi sempat di seputaran 60-an attendees. Dan ini luar biasa, kita masih bertahan di sini dan Bapak dan Ibu mohon maaf jika ada yang ketinggalan, nanti insya Allah akan kita berikan kopian rekamannya di grup LCST. Baik, Ya. Mas Wahid, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan untuk closing statement, silakan. Oke Bapak Ibu, mumpung difasilitasi masih gratis, silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini untuk kebaikan pendidikan matematika di Indonesia. Mumpung saya tahu bahwa ini mungkin di negara lain belum ada yang pakai, yang saya mengencarkan ini di Indonesia. Jadi Alhamdulillah. silahkan dimanfaatkan gitu kan, mumpung free, bisa diakses. Jangan takut bahwa ini bahasa Inggris ya. Ini mudah gitu, bisa dipelajari bahasa Inggrisnya ya. Jadi silahkan digunakan semaksimal mungkin. Jika mungkin nanti ada pertanyaan, boleh dinarahubungkan oleh Pak Khairuddin dan bertanya kepada saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Wahid sudah bersedia untuk duduk-duduk bersama kami sambil santai-santai. Dan sekali lagi Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan fitur yang luar biasa ini. Ini baru bagi saya dan saya juga yakin baru bagi kita semua. Jadi silakan dimanfaatkan. Dan sebelum menutup, Bapak dan Ibu sekalian, saya nanti kita semua akan saya share di grup. Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk menjadi narasumber di LCST dan Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk menjadi host di LCST. Jadi mari manfaatkan, mari belajar bersama dan mari miliki bersama. Ini forum kita belajar bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Wahid sudah bersedia untuk diculik malam hari ini dan jangan kapok, kita ajak-ajak lagi. Terima kasih teman-teman Iya. semuanya. Iya silakan. Iya silakan Pak Mufid. Oke, saya share lagi Bapak dan Ibu, silakan mengisi 2 ya. Jadi tadi ada presensi dan juga ada evaluation link. Bapak dan Ibu insya Allah pada malam hari ini juga akan memperoleh sertifikat. Nah itu evaluation link. Nah di bit.ly/evaluasi Casio 2. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi evaluasinya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kita akan berjumpa pada episode selanjutnya dengan materi yang menarik dan terus menarik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.